Kembali lagi saya Deddy Marsiano untuk mata kuliah pengantar bisnis section yang kedua. Saudara, sejak awal tahun 2020 ada kata yang sangat populer yang begitu boom meledak, yaitu COVID-19. Dan kita bisa merasakan bagaimana pandemi COVID-19 yang berasal dari China kemudian merebak ke seluruh dunia dan jutaan orang terinfeksi dan puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang meninggal. Dan kita di Indonesia kemudian dipaksa untuk kemudian stay at home, ya, diam di rumah. Ya, kita tidak bisa kemana-mana seperti sebelumnya, kita mobile, ya, saudara pergi rekreasi, pergi kemanapun, pergi ke mall, pergi ke bioskop dan lain sebagainya. Dengan pandemi COVID, saudara dipaksa untuk kemudian stay at home, kita dipaksa untuk tidak bergerak, kita dipaksa untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Ya. Akibatnya, saudara, ya, kegiatan ekonomi, ya, bisnis, saudara lihat industri mulai turun. Karena apa? Karena permintaan barang dan jasa juga turun, ya, karena aktivitas kita dibatasi. Ya. Dan betul, saudara, ya, kita mulai melihat bagaimana perusahaan-perusahaan mulai tumbang. Ya, baik itu perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan retail, mulai satu persatu tumbang karena adanya pandemi COVID-19. Dan ini juga kemudian mengganggu kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di banyak negara kemudian mengalami pertumbuhan negatif, ya, tidak positif, tetapi pertumbuhan negatif, saudara. Dan kalau kemudian itu berlanjut, pertumbuhan negatif berlanjut dari kuartal 2, kemudian menjadi kuartal 3, maka kita akan masuk ke dalam resesi. Resesi ini atau tsunami ekonomi ini tidak hanya melanda Indonesia, tetapi melanda seluruh dunia, saudara. Ya. Dan kita akan dihadapkan pada yang namanya tsunami ekonomi. Ya, tsunami ekonomi adalah di mana tsunami ini melanda. Dia tidak pandang bulu, dia melanda semua negara, semua perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Ya, mengalami tsunami ekonomi karena pandemi. Ya. Dan akan banyak sekali masalah-masalah problem di dalam perusahaan, ya, juga banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan banyak perusahaan menutup bisnisnya karena tidak kuat lagi menahan beban dari kejatuhan ekonomi ini. Nah, saudara, dari sini kita belajar sesuatu. Ya, ada istilah yang namanya VUCA. Ya. Ini adalah istilah yang sangat populer, ya, di dalam bisnis dan industri, yaitu volatility. V itu volatility, U adalah uncertainty, C adalah complexity, dan E adalah ambiguity. Ya, kalau saudara lihat PowerPoint saya ada volatility. Volatility itu apa? Volatility itu kalau saudara bayangkan adalah seperti main yoyo, saudara. Ya, yoyo itu ditarik. Ya. Artinya apa? Artinya kondisi itu bisa berubah dengan sangat cepat dari ekstrim kiri menjadi ekstrim kanan. Ya, itu yoyo, kadang-kadang kita tinggi, kadang-kadang rendah. Ya, itu namanya volatility. Perubahan begitu ekstrim saat ini, begitu cepat. Ya, itu volatility. Kemudian yang kedua uncertainty, ketidakpastian. Kita semakin kita tidak pasti, tidak paham apa yang akan terjadi. Ya. Ya, ketidakpastian begitu luar biasa. Akibatnya risiko perusahaan menjadi semakin tinggi. Ya, rencana-rencana yang dulunya mungkin kita bisa rencanakan 5 tahun, 10 tahun, sekarang rencananya mungkin semakin lama semakin pendek. Karena apa? Karena situasi perubahan sulit sekali diprediksi. Kemudian situasi bisnis ekonomi juga menjadi semakin kompleks. Karena apa? Semakin banyak variabel-variabel baru, ya, faktor-faktor baru yang mempengaruhi bisnis kita. Mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu faktor yang mempengaruhi bisnis kita nggak akan banyak. Mungkin hanya beberapa faktor saja. Tetapi saat ini semakin lama, mungkin setiap hari ada tambahan faktor baru yang mempengaruhi bisnis kita. Dan kemudian akhirnya apa? Situasi menjadi semakin kompleks. Ketika kita kemudian dihadapkan masalah menjadi kompleks. Otomatis solusinya yang kita harus tawarkan juga menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu tidak mudah. Dalam kondisi complexity yang dimana problem menjadi semakin kompleks sehingga membutuhkan solusi yang juga kompleks. Kemudian yang terakhir adalah ambiguity, ya, kebingungan. Semua orang bingung. Ya, ketika ketidakpastian, ketika volatil, ketika semakin kompleks, bagi orang-orang yang tidak paham, ya, tidak mengupdate dirinya, tidak selalu belajar, ya,
maka otomatis dia akan bingung, ambigu, ya, kebingungan. Ya, oleh karena itu, ketika sekarang kondisinya adalah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, maka kuncinya adalah kita harus selalu belajar. Ya, kita harus selalu mengupdate diri, mengupgrade, ya, mengupgrade pengetahuan kita, mengupgrade kompetensi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara di kelas ini, ya, saudara tidak hanya belajar di kelas ini, tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, saudara diharapkan belajar sendiri. Ya, dosen hanya memberikan panduannya saja, arah jalannya. Ya. Jadi yang menjalani siapa? Saudara harus jalani. Kita sebagai dosen hanya menunjukkan jalan. Saudara yang harus menjalani. Jadi kalau saudara nggak maju, tidak menjalani apa yang kita tunjukkan, ya saudara tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa maju di era yang namanya VUCA. Ingat, VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kemudian, selanjutnya, seperti saya jelaskan tadi bahwa complexity, faktornya menjadi semakin banyak. Ya. Kalau saudara lihat dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan kita itu sangat banyak. Ya. Contoh misalnya, ada di sana dijelaskan yang Anda lihat di sana adalah economic environment. Ya pasti, ekonomi suatu negara, Indonesia misalnya perusahaan kita di Indonesia akan berpengaruh terhadap perusahaan kita. Kalau Indonesia resesi, perusahaan kita juga akan mengalami penurunan penjualan. Itu pasti. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah faktor teknologi. Faktor teknologi ini adalah faktor yang sangat penting, saudara. Ya. Kenapa? Karena faktor teknologi itu mempengaruhi semuanya. Ya, teknologi bisa mempengaruhi budaya, ya, di sana ada socio-cultural environment, teknologi bisa mempengaruhi ekonomi, teknologi bisa mempengaruhi politik, bisa mempengaruhi hukum, teknologi bisa mempengaruhi semuanya. Jadi sekarang ini dari sekian banyak faktor, ada socio-cultural environment, ada domestic business environment, ada global business environment, ada political, legal environment. Yang paling penting itu adalah technological environment. Karena technological environment itu akan bisa mengubah segalanya. Semua faktor akan bisa berubah dengan adanya technological environment. Oleh karena itu, saudara, kuasai teknologi, update terus ilmu saudara, update pengetahuan saudara, update kompetensi saudara. Sekalipun saudara mungkin kuliah di fakultas bisnis, tapi saudara harus melek dengan teknologi. Anda harus tahu apa itu big data analysis, Anda harus tahu tentang proses inovasi seperti apa, dan itu akan menentukan kesuksesan perusahaan saudara. Selanjutnya, kita bicara tentang sistem ekonomi. Ya. Apa itu sistem ekonomi? Kita sering banyak mendengar tentang sistem ekonomi. Nah, kalau saudara mendengar kata ekonomi, sebetulnya, ya, ekonomi, maka itu selalu merujuk pada sumber daya. Jadi kalau namanya ekonomi, ya, itu ingatlah, itu artinya merujuk pada sumber daya. Jadi sistem ekonomi adalah sistem bagaimana mengalokasikan sumber daya. Nah, sumber daya sendiri bisa macam-macam. Ya, ada sumber daya tenaga kerja, ada sumber daya modal atau uang, ya, ada sumber daya kewirausahaan, entrepreneurs. Kemudian ada sumber daya fisik, mesin, peralatan, ya, juga mungkin bahan-bahan tambang, ya, kekayaan alam, ya, itu physical resources. Ada sumber daya informasi, dan saat ini yang paling penting itu adalah sumber daya informasi. Siapa yang punya informasi, dia yang akan menang. Informasi adalah segalanya. Ketika perusahaan itu mampu untuk memperoleh informasi yang cukup, yang sangat banyak, dan dia mampu untuk mengolahnya, maka kesuksesan, kemenangan suatu perusahaan itu sudah ada di tangan. Selanjutnya, kita bicara sistem ekonomi, saudara. Ya, kalau tadi ekonomi bicara tentang resources, ada banyak resources. Nah, sekarang kita bicara sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu punya dua kutub. Ya, saudara. Ya, sistem ekonomi punya dua kutub. Kutub kiri dan kutub kanan. Kalau saudara lihat di slide saya, kutub kiri dan kutub kanan. Ya, yang kutub kiri, ya, itu adalah pure plan ekonomi, ya, namanya plan ekonomi. Ya. Ekonomi terencana, terpimpin. Apa artinya? Artinya bahwa kalau tadi kita bicara tentang ekonomi, kita bicara tentang sumber daya, maka ketika kita bicara plan ekonomi, itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh satu orang atau satu pihak saja, yaitu negara.
negara menguasai seluruh sumber dayanya. Tidak ada swasta, tidak ada perorangan. Negara yang menguasai semuanya. Dari sumber daya tenaga kerja, saudara mau bekerja di mana, ditentukan pemerintah. Uang harus kemana, diinvestasikan kemana, ditentukan oleh pemerintah. Ya, bahan tambang semuanya ditentukan oleh pemerintah. Semuanya milik pemerintah, nggak ada kita. Kita nggak bisa punya mobil karena mobil punya pemerintah. Kita nggak bisa pilih rumah, kita nggak bisa beli tanah karena semuanya milik pemerintah. Itulah yang namanya sistem komunisme. Jadi yang sekarang kemudian di medsos begitu banyak tentang isu komunisme dihembuskan, saudara. Katanya komunisme itu tidak bertuhan, itu salah, saudara. Yang tidak bertuhan itu ateisme, bukan komunisme. Ya, komunisme adalah tentang sistem ekonomi, di mana sumber daya dikuasai oleh negara. Nah itu di ekstrim kiri, saudara. Di ekstrim kanan, itu sebaliknya. Jadi saudara bisa bayangkan, ekstrim kiri semuanya dikuasai negara, ekstrim kanan itu semuanya dikuasai oleh swasta melalui sistem yang namanya market. Ya, market system, makanya dikatakan pure free market. Ya, free market. Ya, di mana lewat mekanisme pasar, swasta itu mengelola sumber daya. Ya, artinya kalau saya punya barang, ya, kita masukkan ke pasar, maka yang bisa membeli barang saya adalah penawaran yang tertinggi. Atau kalau saya punya uang, saya masukkan ke pasar, maka otomatis yang akan dapat modal saya adalah orang yang penawarannya bunganya paling tinggi. Seperti itu. Ya. Nah, itu namanya sistem kapitalis. Ya, kalau tadi sistem kiri adalah komunis, yang sisi kanan adalah kapitalis. Di mana apa? Swasta yang menguasai negara, negara hanya sebagai wasit. Negara hanya sebagai pembuat aturan yang memastikan bahwa kompetisi itu adil. Itu adalah sistem kapitalis. Nah, dalam kondisi sekarang, mana ada enggak yang murni komunis dan murni kapitalis? Ya, kalau murni komunis, ya mungkin yang saat ini paling dekat adalah Korea Utara, di mana semua diatur oleh negara. Ya, sumber daya semuanya diatur, sampai potongan rambut pun diatur oleh negara. Harus potongan rambut yang seperti ini, kalau laki harus seperti ini, kalau cewek harus seperti ini. Ya, itu betul-betul komunisme murni. Ya, yang pure kapitalis mungkin Amerika Serikat. Ya, itu pun tidak pure. Ya, artinya masih ada campur tangan pemerintah dalam mengintervensi mekanisme pasar. Ya. Dan di tengah-tengahnya itu ada sistem yang namanya sosialis. Ya, sistem sosialis itu adalah bahwa negara menguasai sumber daya, tetap negara menguasai. Tetapi hanya sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, seperti listrik, seperti minyak, ya, di mana sumber daya itu menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan sumber daya yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak diberikan kepada swasta. Ya. Nah, memang sistem seperti ini Indonesia, ya, sosialis. Ya. Jadi sebagian memang dikuasai negara melalui perusahaan-perusahaan BUMN, dan kalau daerah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, ya, tetap melakukan bisnis, tetap melakukan usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan yang lain, ya, sektor-sektor yang lain, usaha-usaha yang lain diserahkan kepada swasta. Itulah namanya sistem ekonomi. Dan dengan sistem ekonomi otomatis degree of competition-nya, ya, tingkat kompetisinya jelas. Kalau komunisme karena perusahaannya hanya satu, yaitu pemerintah, maka disebut monopoli. Ya, persaingannya namanya sistem kompetisinya namanya monopoli. Mono itu artinya satu, poli, ya, artinya tidak ada pesaingnya. Ya. Jadi perusahaannya satu tanpa pesaing, monopoli itu. Di sisi lain yang sebelah kanan tadi, sistem kapitalis adalah perfect competition. Ya, kompetisi sempurna, banyak sekali perusahaan swasta, ya, bebas keluar masuk dari industri tersebut. Kalau dia gagal untuk kompetisi, dia akan keluar. Ya. Tapi ada perusahaan yang lain juga masuk dalam bisnis yang sama. Ya. Nah, itu namanya perfect competition. Ya. Sedangkan kemudian di tengah-tengah, ya, paling ujung adalah monopoli. Setelah itu apa? Ada yang namanya oligopoli. Oligopoli itu adalah pesaingnya beberapa, ya, tidak satu. Kalau tadi, kalau monopoli tanpa pesaing, kalau oligopoli ada pesaing, tapi hanya beberapa. Nah, kemudian bergeser ke kanan lagi ada monopolistic competition, ya, lebih banyak lagi pesaingnya,
Dan paling ujung adalah perfect competition, pesaingnya sangat banyak. Ya, itu kira-kira bagaimana sistem ekonomi dan degree of competition-nya seperti apa. Selanjutnya, kita bicara tentang indikator ekonomi. Ya, saya punya meme yang cukup menarik gitu ya. Ya, ekonomi itu ibarat kita naik mobil, saudara. Dan indikator ekonomi itu ibarat adalah lampu yang ada di dashboard kita. Ya, jadi seperti ini, dua orang ini naik mobil, mobilnya sudah hancur, saudara ya, sudah sebagian hancur. Kemudian mereka panik, ada di sebelahnya navigatornya itu bicara, apa itu lampu yang berkedip-kedip di dashboard? Itu adalah indikator ekonomi. Jadi indikator ekonomi itu sebenarnya merefleksikan kondisi ekonomi kita. Sama seperti dashboard, kalau ada dashboard yang menyala, lampu merah, misalnya air radiator, berarti air radiatornya kurang. Kemudian ada masalah di rem, akan nyala. Ya, apapun ketika mobil kita sedang masalah, selalu indikator di dashboard selalu menyala. Demikian dengan indikator ekonomi. Ketika ada indikator ekonomi yang merah, yang menyala, saudara, kita harus alert, kita harus tahu ya apa artinya. Ya. Itulah indikator ekonomi. Nggak gampang, karena apa? Karena indikator ekonomi nggak hanya 1-2, saudara. Ada ratusan indikator ekonomi dan kita harus paham tentang ratusan indikator ekonomi itu. Mana yang penting, ya, mana yang kurang penting, dan lain sebagainya. Nah, contoh ini ada meme yang kedua. Ya. Karena indikator ekonomi, kadang-kadang indikator ekonomi itu saling bertabrakan. Ya. Yang satu naik, yang satunya turun. Yang satunya turun, yang satunya naik. Dan itu kadang-kadang membingungkan bagi orang yang baru pertama kali belajar tentang indikator ekonomi. Ya, di sini saya sudah belajar hal ini selama setengah jam. Kesimpulannya sebenarnya itu baik atau buruk. Jadi kadang-kadang saking banyaknya indikator ekonomi, puluhan bahkan ratusan yang kita pelajari, yang satu naik, satu turun, kadang-kadang akhirnya kesimpulannya kita bingung. Sebenarnya ekonomi kita ini masalah atau enggak, gitu kan? Ya, sehat atau sakit? Ya, kita kadang-kadang perlu pengalaman untuk kemudian menganalisa indikator-indikator ekonomi. Tapi di kelas ini, saudara, saya harapkan untuk tahu indikator ekonomi ini artinya apa, ini artinya apa, GDP artinya apa, GNP artinya apa. Di mana saya tidak bisa menjelaskan satu persatu tentang indikator itu. Tapi nanti, saudara, nah ini ada lagi. Ya, ada meme, saya suka pakai banyak meme. Ya, di mana aku beritahu tentang indikator ekonomi. Saya beritahu ya tentang indikator ekonomi lainnya. Indikatornya adalah dompetku yang kosong. Jadi ada berbagai indikator ekonomi, nanti saudara belajar, ya kan. Salah satu indikator ekonomi adalah kalau dompet kita kosong berarti ekonomi kita sedang masalah, itu kan. Ekonomi kita, maksudnya bukan ekonomi negara. Kemudian, saudara, nah, untuk menemukan indikator-indikator ekonomi, saudara bisa pergi ke www.tradingeconomics.com, saudara bisa ke website itu. Ya, kemudian di sana ada banyak sekali indikator-indikator ekonomi dan itu berasal dari seluruh dunia. Jadi saudara cari indikator negara manapun, ya di sana ada. Ya, ada ratusan di sana indikator. Saudara bisa belajar, ada main indikator, indikator utama, ada indikator pasar, ada indikator harga, ada governance, ada perdagangan, ada consumer, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali indikator di sana. Dan saudara, saya harapkan saudara mempelajarinya satu persatu. Sekali lagi saya sampaikan, dosen hanya menunjukkan jalannya. Saudara harus menjalaninya. Ya, kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa tanyakan pada saat kuliah nanti. Ketika kita pertemuan di Zoom. Ya, Anda tanya, tetapi sebelum saudara tanya, Anda pelajari dulu indikator-indikator ekonomi. Dan saudara, untuk apa indikator ekonomi? Ya, untuk mengetahui apakah ekonomi kita sehat atau sakit. Ya. Kalau sakit, perlu adanya kebijakan ekonomi untuk membuat menjadi sehat. Jadi pemerintah selalu melihat indikator-indikator itu. Ketika indikatornya menunjukkan bahwa ekonomi sakit, maka perlu ada kebijakan. Ya, kebijakan ekonomi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, kebijakan ekonomi ada dua. Ada kebijakan fiskal dan ada kebijakan moneter. Ya, kenapa kok ada dua? Karena namanya pasar, ya, ada dua pasar. Ya, ada dua sektor. Sektor real, pergerakan barang, jasa, mungkin tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang real, ya, yang sifatnya real bisa dilihat. Ya, barang, jasa, tenaga kerja bisa dilihat. Ya, itu adalah namanya pasar di sana, yang sektor real. Tetapi di sisi lain adalah sektor keuangan atau sektor modal. Melihat bagaimana pergerakan uang. Dan ini kebijakannya berbeda-beda, saudara. Dua-dua namanya kebijakan ekonomi. Ketika kemudian ada masalah di sektor real, maka pemerintah akan menggunakan namanya kebijakan fiskal melalui APBN.
Ya, di sana instrumennya adalah APBN, anggaran dan pendapatan belanja negara. Kemudian ketika ada masalah di dalam pergerakan, ada masalah di dalam modal, sirkulasi uang, maka instrumen yang dipakai adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu mengatur sirkulasi uang itu. Sehingga yang terjadi adalah pertumbuhan barang di sektor real, ya, pertumbuhan barang dan jasa sektor real harus sama dengan pertumbuhan uang di sektor keuangan. Dan ini harus sejalan. Kalau salah satu tidak sejalan, pertumbuhan sektor barang dan jasa di sektor real lebih tinggi daripada pertumbuhan uangnya, maka yang terjadi adalah apa? Deflasi. Sedangkan kalau pertumbuhan uangnya lebih tinggi daripada pertumbuhan barang dan jasanya, maka terjadi inflasi. Inflasi bisa dikontrol dengan kebijakan fiskal dan juga bisa dikontrol dengan kebijakan moneter. Itulah yang namanya kebijakan ekonomi. Ini adalah tugas bagi saudara. Ya. Saya akan tutup dengan tugas saudara, yaitu bandingkan beberapa indikator ekonomi antara negara China dan Amerika Serikat yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya perang dagang antara keduanya dari tahun 2018-2019 terjadi perang dagang antara Amerika dan China. Ya, maka dengan saudara masuk ke www.tradingeconomics.com, Anda kumpulkan indikator-indikator ekonomi di Amerika Serikat dan di China, kemudian saudara bandingkan keduanya. Bandingkan indikator-indikator tersebut, kemudian Anda simpulkan apa yang menjadi penyebab terjadinya perang dagang antara Amerika dan China. Kenapa Amerika mendeklarasikan perang dagang terhadap China? Apa? Dan kemudian China membalasnya dengan perang dagang, sehingga kemudian terjadi perang dagang antara Amerika dan China. Dengan indikator-indikator ekonomi di www.tradingeconomics.com, saudara bisa tahu apa sebenarnya penyebab terjadinya perang dagang antara Amerika dan China. Buat video 1 menit, ya, berdasarkan kelompok, ya, buat video 1 menit, kemudian saudara jelaskan apa sebenarnya penyebab utama terjadinya perang dagang antara China dan Amerika. Demikian kuliah saya untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan Zoom. Dan saudara ketika ada siapkan pertanyaan, ya, siapkan apapun yang ingin Anda tanyakan terkait dengan globalisasi, terkait dengan chapter 2. Anda bisa tanya, Anda freely untuk bertanya. Jangan takut untuk bertanya. Kita akan ketemu dan kita akan berdiskusi sesuatu yang sangat menarik di pertemuan kita di Zoom. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, semoga saudara tetap sehat, tetap bahagia, dan sukses selalu. Ciao.